fakta-fakta sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai ghurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan ghurur, dikatakan berdosa, jihad orang-orang bodoh katanya. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal tatkala Belanda baru-baru awal mendirikan kongsi di Batavia, seorang sultan besar, Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram nih kan seorang raja besar, sudah mengirimkan pasukan untuk menggempur Belanda di Batavia. Bayangkan nih, Sultan Agung Mataram ini kan Jawa Tengah, Jogja. Perjalanan kaki sangat jauh demi tanah air dan bangsa, rela berkorban menuju Batavia. Walaupun toh kalah, tetapi ini semangat perjuangan untuk merebut tanah kita sendiri. Kemudian Sultan Agung Mataram mengirimkan pasukan lagi, tapi juga kalah. Kemudian setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten juga berjuang mati-matian merebut tanah air dari Belanda. Lah kok dikatakan ghurur, Masya Allah, dikatakan tipu daya setan dan berdosa. Ini sebenarnya fatwa macam apa ini sebenarnya? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian setelah itu berkali-kali berturut-turut perjuangan jihad para putra-putra pribumi untuk merebut tanah airnya sendiri. Ada Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro ribuan, walaupun kalah. Kemudian ada perjuangan Sultan dari Makassar, Sultan Hasanuddin. Ada perjuangan Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Kemudian perjuangan dari Kesultanan Aceh berturut-turut bertubi-tubi. Kemudian ada pergerakan para kiai-kiai dan ulama Banten, geger Cilegon. Lah kok semuanya dikatakan ghurur, Masya Allah. Coba kita baca satu lembar di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah halaman 22. Bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syaratnya. Syarat adanya, maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri ini, para pribumi yang berjuang berjihad ingin merebut tanah airnya dari penjajah. Sekali lagi, Belanda itu penjajah, harus diusir. Kalau nggak rusuh bagaimana para merusirnya Belanda? Ya harus rusuh, bikin rusuh negeri, sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, ya, yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian ialah batil, bukannya jihad. Masya Allah, dikatakan bahwa batil. Masya Allah, Masya Allah. Lah ini kok masih dibela bahwa beliau bukan sebagai antek Belanda. Lawang fatwanya seperti ini. Para jawara Batavia yang ada di Tambun, Bekasi itu berjuang, ya. Lihat bagaimana para jawara di Tambun, Bekasi ingin merebut tanahnya sendiri dari para penjajah. Dikatakan batil, bukan jihad. Masya Allah. Ini pernyataan seperti ini sebenarnya antek Belanda atau tidak? Lalu bagaimana kalau kita menjelaskan ini bukan antek Belanda? Lalu bagaimana sih? Lawang sudah dari pemerintahan yang sah, yaitu Sultan Agung Mataram, sudah menggempur Belanda berkali-kali, ya. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa Banten juga menggempur Belanda.
kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ini kesultanan-kesultanan semua ini, negara-negara yang sah membentur Belanda. Kemudian Kesultanan Aceh menggempur Belanda. Kemudian Perang Padri, ya, kemudian sampai Geger Cilegon di Bekasi. Walaupun toh sudah kesultanan nggak ada, ya terpaksa nih. Terpaksa orang-orang pemuka agama, para kiai dan ulama bersatu untuk mengusir Belanda sesuai dengan kemampuannya. Lah kok dikatakan sebagai perusuh negeri, Masya Allah, dan tidak jihad tetapi berdosa, Masya Allah. Ini sebenarnya fatwa model apa? Fatwa yang ingin strategi ataukah memang benar-benar menjadi anteknya Belanda, menjadi jongosnya Belanda? Kalau seandainya strategi, ya tidak harus berfatwa seperti ini, Masya Allah. Sebagaimana Teuku Umar dari Aceh itu pura-pura masuk ke dalam tentaranya Belanda, tetapi ingin mempelajari strategi cara memakai senjata, strategi perang. Setelah itu Teuku Umar dari Aceh keluar karena memang strategi memimpin pasukan Aceh menggempur Belanda. Lah kalau ini, Masya Allah, sudah berkali-kali pasukan pribumi, ya. Kalau seandainya mau mengatakan bahwa perang Pangeran Diponegoro itu tidak sah, misalnya disebut sebagai perusuh negeri, ya, disatakan sebagai berdosa dan hurur, Masya Allah, berapa ratus ribu, ya, para ulama yang mendukung gerakan pasukan Pangeran Diponegoro, kemudian pasukan Perang Padri, pasukan para ulama-ulama Nusantara yang ingin membebaskan negeri dari penjajah Belanda. Coba kita dengarkan video nih, ya, dari seorang Habib yang mengatakan kalau ada seorang ulama yang sudah dikasih balung itu apa sih? Kasih tulang begitu, dikasih uang, udah nurut nih. Coba kita renungkan. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekali melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah dia seperti dikasih emas. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Orang dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya gak? Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Goblok lo, hasil orang goblok lo. Biarin, saya dengan ibu kasih duit buat ini. Ambil, tuh ambil, nah semua tuh.